perkenalkan nama saya Ikrimah, NPM 2020 01001 dari kelas manajemen 6A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akidah dalam Islam. Konsep akidah dalam Islam. Yang pertama, pengertian akidah. Yang kedua, ruang lingkup akidah. Yang ketiga, sumber dan fungsi akidah. Dan yang keempat, prinsip-prinsip akidah Islam. Menurut bahasa, akidah berasal dari kata akada, yakidu, akidan, yang berarti simpul, ikatan dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Setelah terbentuk menjadi akidatan, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Kaitan antara akadan dengan akidatan adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, yang didengar dan difitrah. Kebenaran itu dipeterikan dalam hati dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Kemudian ruang lingkup akidah terdapat 4 bagian. Yang pertama, ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan, Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah dan sebagainya. Yang kedua, nubuat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu rohaniyat, merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu samiyat, adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil nakil berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka dan sebagainya. Sumber akidah ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengutus Rasul yang membawa pesan darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pesan Allah itu ditulis dalam Alkitab Al-Quran. Allah menganugerahkan kebijakan dan kecerdasan berpikir kepada manusia untuk mengenal adanya Allah dengan memperhatikan alam sebagai bukti hasil perbuatannya yang maha kuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, "Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri muslim." Kemudian fungsi akidah yang pertama, suatu pedoman atau landasan seluruh ajaran dalam Islam. Adanya landasan akidah inilah yang menjadikan keyakinan atas agama Islam menjadi kuat dan menjadi dasar dibangunnya ajaran Islam lainnya, yaitu mengenal syariah dan moral atau akhlak. Kedua, membentuk kesalehan seseorang dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Hal ini dijelaskan sebagaimana akidah adalah merupakan modal awal untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak, di mana ketika di dunia seseorang yang memegang teguh akidah akan yakin bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai penyelamat bagi seseorang yang meyakininya dengan teguh dari kepercayaan yang menyimpang, seperti bidah, khurafat, serta jenis menyimpang akidah lainnya. Keempat, menetapkan status seseorang muslim atau tidak. Hal ini menjadi begitu penting bahwa kajian akidah dalam Islam telah menjadi perbincangan serius sejak zaman awal Islam hingga perkembangan jauh dan pesat saat ini.
Akidah mendasari setiap orang dalam bersikap dan mengamalkan berbagai ajaran Islam. Kemudian prinsip-prinsip akidah Islam. Yang pertama, meyakini di dalam diri bahwa hanya Allah yang patut disembah, tempat meminta, tempat menggantungkan segala harapan dan doa. Kedua, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai pembawa risalah kebenaran untuk menyelamatkan umat dari dunia sampai ke akhirat. Ketiga, meyakini bahwa ada kehidupan akhirat dan kehidupan setelah kematian, dan meyakini bahwa Allah menetapkan segala sesuatunya dengan seadil-adilnya.